Assalamualaikum para pejuang, kembali lagi di channel saya. Ini channel terbaru dan kali ini saya akan memperkenalkan diri bahwa dari mana saya, terus bagaimana saya bisa masuk Islam dan kapan saya masuk Islam, dan apa yang membuat saya bisa tertarik sama Islam ya teman-teman ya. Jadi tonton video ini sampai habis ya, oke? Karena ini cerita paling menyedihkan, mengharukan, juga untuk memotivasi teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman, ketika itu saya adalah seorang anak remaja Kristen ya. Agama saya itu Kristen dan saya itu semua keluarganya Kristen, dan ya semua keluarga besar saya Kristen. Dan pada waktu itu saya adalah non muslim yang suka sekali dengar suara azan, dan saya nggak tahu kenapa suka banget dengar suara azan gitu. Bahkan sampai awal berkumandang sampai akhir saya senang sekali mendengarnya gitu. Nah itu yang pertama. Kedua, apa ya, saya terharu dengan keadaan teman-teman saya yang kehidupannya tidak seberapa, kehidupannya biasa aja, tapi mereka tuh bahagia gitu. Itu yang membuat dulu saya lama-lama saya menjadi suka sama Islam. Terus yang kedua, saya mencari tahu gitu, nggak hanya agama Islam saja yang saya cari tahu gitu, tapi ketika seringkali ayah saya bilang bahwa Tuhan itu ada Allah Bapa, ada Bunda Maria, dan ada Yesus Kristus gitu. Nah tapi bagi saya Tuhan itu kan esa ya teman-teman. Kalau esa berarti Tuhan itu satu gitu, tidak beranak, tidak berbapak, dan tidak beribu. Itu yang tertanam di dalam pikiran saya, bahwa saya harus mencari tahu sesuatu gitu. Yang namanya udah dewasa, udah punya mencari jati diri sendiri, dan wajar lah ya seorang anak itu ketika dia sudah besar dia akan mencari tahu, mencari jati dirinya, mencari keyakinan yang dia yakinkan di dalam hatinya kayak gitu. Dan kala itu saya memutuskan untuk masuk Islam. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, lagi-lagi saya diberi ujian sama Allah, karena ternyata menjadi seorang yang menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang yang disayang sama Allah, dia akan menguji hambanya gitu. Orang itu kuat atau tidak gitu. Ketika itu saya diuji, saya benar-benar harus berpisah dengan keluarga saya, dan keluarga saya juga jadi sedih. Keluarga saya juga sudah fine aja gitu, saya udah nggak ada gitu. Tapi ketika itu saya bertekad di dalam hati, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya kuat dan saya yakin bahwa Allah nggak akan biarkan kita terpuruk seterusnya gitu. Allah akan berikan kita jalan di waktu yang tepat gitu. Tinggal kitanya mau berubah atau tidak. Nah ketika itu saya kuatkan hati, saya mantapkan jiwa untuk berangkat gitu kan. Saya merantau di Bogor, saya kuliah di sini S1 S2 dengan biaya sendiri, kosan biaya sendiri, hidup semuanya sendiri. Tapi kala itu saya nggak patah semangat. Kenapa? Saya berpikir Allah itu maha kaya. Allah itu apa aja kita minta kita akan dikasih gitu. Tinggal kitanya, kita mau apa enggak meminta gitu. Itu yang membuat saya ketika udah masuk Islam tuh saya benar-benar begitu bangga, benar-benar merasa teristimewa gitu, bahwa ya Allah gitu, inikah gimana sih kalau kita menginginkan sesuatu, kedamaian dalam hati, tapi ketika itu udah kita dapat gitu, merasa hati itu nggak bisa dibayar dengan apapun teman-teman. Nggak bisa dibayar dengan harta, nggak bisa dibayar dengan, atau bahkan saya juga harus kehilangan keluarga, saya juga harus kehilangan teman-teman, saya memulai hidup ini dari nol
Tapi alhamdulillah gitu, lagi-lagi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, dan saya percaya itu. Akhirnya lambat laun Allah berikan pertolongan dengan saya merantau sendiri, saya jualan ke sana kemari. Saya tidak ada rasa malu sama sekali teman-teman ketika itu, dan sampai sekarang saya bangga dengan cerita itu gitu. Makanya saya memotivasi kalian gitu, ingatlah gitu, kalian yang misalnya sedang kuliah saat ini dengan kesusahan, atau sekolah dengan ketidakpunyaan gitu, ayolah bangkit gitu kan. Kalau misalnya orang tua kita tidak mampu, ayo kita bisa cari sendiri, kita bisa berjuang sendiri, dan Allah maha kaya, dia akan berikan kamu berapa aja gitu kan. Tapi satu, Allah pengen lihat kamu usaha dulu, atau kamu sungguh-sungguh atau enggak meraih mimpi kamu gitu. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman. Jadi untuk kakak adik atau bunda di sini, teman-teman semuanya, kalian adalah para pejuang. Jika kalian mengalami kesusahan, mengalami kesulitan untuk sekolah, mengalami terus selanjutnya, ketika perjuangan saya belum selesai, saya melanjutkan kuliah di sini dengan biaya sendiri, cari sendiri. Alhamdulillah saya bisa lulus dengan nilai terbaik gitu kan, dan saya juga bisa menutupi aurat saya. Dan jadi ketika saya masuk Islam teman-teman, saya tidak banyak lagi neko-neko ketika saya tahu bahwa di dalam surat An-Nisa di sana ditugaskan bahwa seorang wanita harus menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kakinya gitu kan. Maka ya saya laksanakan dengan senang hati, dengan tidak berat sedikit pun gitu, karena tujuan saya masuk Islam benar-benar pure, karena ada kedamaian dan ada sesuatu yang di dalam hati saya yang saya nggak temukan gitu di tempat lain gitu. Dan alhamdulillah ketika saya udah masuk Islam gitu kan, walaupun dengan berat ujian, walaupun dengan segala tantangan gitu, saya bisa melewatinya. Percaya nggak sih kalau misalnya saya pernah merasakan tidak makan sama sekali, saya pernah merasakan haus, lapar gitu, dan tidak mempunyai siapa-siapa gitu kan. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang sekarang sedang berjuang, yang sekarang sedang kesusahan, kesulitan, dan sekarang kalian sedang mencari jati diri sendiri, saya sarankan tetaplah maju ke depan. Jangan pernah berpikir sekalipun untuk mundur jika itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Oke? Jadi teman-teman, ketika saya sampai di Bogor, saya tidak tahu mau ngapain. Saya tidak punya saudara sama sekali, saya tidak punya siapa-siapa, dan kadarullah gitu, saya harus merasakan lapar berhari-hari, saya harus merasakan haus, dan saya sering minum air keran di masjid gitu. Dan tapi saya sama sekali tidak merasakan malu gitu. Alhamdulillah saya tidak merasakan bahwa hidup saya itu sangat sengsara, sangat miskin, atau sangat bagaimana. Tidak, saya sangat menikmati proses bagaimana saya memulai keyakinan saya waktu itu. Jadi untuk kalian yang merasa selama ini merasa sendiri, merasa ujiannya lebih besar dari orang lain, merasa hidupnya tidak seberuntung orang lain gitu, ingatlah teman-teman, Allah itu tidak akan membiarkan kita menderita dan menangis seterusnya. Allah itu hanya membuat kita menangis untuk membuat kita kuat, dan membuat kita istimewa, dan membuat kita sudah kebal gitu. Jadi namanya juga kehidupan ini adalah sekolah ya teman-teman, sama seperti sekolah gitu. Jadi berproses, bertahap. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, aduh kakak, saya belum siap untuk menutup aurat, saya belum siap untuk misalnya untuk hijrah gitu, bismillah teman-teman, jangan katakan belum siap, tapi
Jangan katakan belum siap, tapi teguhkan hati kalian, kuatkan hati kalian bahwa kalian bisa jadi orang yang terbaik, jadi manusia yang terbaik gitu kan. Bayangkan ketika saya di Bogor sendirian, perempuan, apa yang akan terjadi apabila saya memilih pergaulan bebas, dan itu sangat banyak tawarannya teman-teman. Pergaulan bebas, apalagi menjual diri, terus apalagi, dan banyak lagi pergaulan-pergaulan lain yang apa istilahnya ya, mampir dan menyapa gitu. Wahai kamu Wita, apakah kamu masih bertahan gitu kan dengan seperti ini gitu. Dan alhamdulillah, lagi-lagi saya yakin bahwa sudah 100% di dalam lubuk hati saya bahwa saya akan bisa memperbaiki hati, dan saya tidak akan tergiur dengan segala pergaulan. Kalian tahu pergaulan bagaimana di Bogor ya, luar biasa gitu. Dan ketika itu saya masih apa ya, mau kuliah gitu, banyak sekali ujian kayak gitu. Tapi saya berjuang sendiri, saya apa, punya kosan kecil gitu, tapi ketika itu saya bersyukur saya masih bisa makan walaupun 1 kali sehari. Dan kadang-kadang teman-teman, saya memakan Indomie ini 1 bungkus gitu ya, dibagi 3, dikopek, dibagi untuk 3 hari, dan 1 kopek itu, di kopek itu dibelah ya teman-teman, aku banyakin airnya gitu biar untuk menahan lapar. Bisa saja mungkin aku ketika itu meminta pertolongan orang lain, atau misalnya aku ya meminta gitu, minta gitu ya teman. Tapi saya tidak mau melakukan itu, karena saya selalu berpikir aku tidak akan pernah mati hanya karena kelaparan gitu. Ada Allah gitu. Segitunya saya percaya bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada. Ya Allah itu ada, Dia nggak akan biarkan kita kelaparan gitu. Ketika itu aku diuji dengan kelaparan dan tidak punya apapun sama sekali teman-teman. Bahkan saya jualan gorengan, ada seorang ibu-ibu ya, ketika itu beliau itu jualan donat, gorengan gitu, macem-macem lah. Saya bilang, Bu, apa boleh saya jualin gorengan ibu gitu. Saya keliling, alhamdulillah ibu itu baik, dan saya jualin gorengan ibu tersebut. Dalam 1 buah gorengan saya dapat Rp500 teman-teman. Alhamdulillah saya bisa menyambung hidup terus dan seterusnya gitu, sampai saya punya usaha sendiri gitu kan, sampai saya bisa meneruskan S2 gitu. Semua itu tidak tanpa perjuangan teman-teman. Jadi untuk kalian yang jauh di sana gitu ya, yang sekarang sedang merasa terpuruk dan merasa udah mau angkat tangan, aku nggak sanggup lagi gitu, dan banyak ujian, tolong teman-teman jangan menyerah, terus maju ke depan dan pikirkan bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungjawabannya kelak. Jadi tergantung kamu mau mempertanggungjawabkan dengan kebaikan atau dengan keburukan. Jadi alhamdulillah, begitu bangganya saya teman-teman ketika saya bisa menganut agama Islam. Gak tahu kenapa ya, kalau udah ngomong tentang perjuangan ini gitu, ini bukan air mata kesedihan, tapi ini air mata satu kebanggaan untuk diri saya sendiri gitu, bahwa saya bisa berdiri tegap di perantauan sendiri, seorang diri gitu kan. Dan walaupun pada akhirnya Allah kirimkan saya teman-teman solihah gitu, di sini teman-teman saya adalah orang-orang baik, di sini orang-orang baik, di sana, di sini Allah kirimkan gitu. Nggak mungkin itu tanpa campur tangan Allah ya, nggak. Walaupun ketika itu saya juga mendapatkan ujian, ketika misalnya ada teman saya, udahlah Wita gitu kan, ngapain kamu susah-susah jual gorengan, keliling kampus kesana kemari, ngumpulin seperak 2 perak, capek katanya, mau sampai kapan kamu susah. Itu kata teman-teman saya ya teman-teman. Akhirnya dia bilang, udah, hidup ini gampang kok, tinggal kamu aja mau gampang apa susah katanya.
saya mengerti maksudnya karena teman-teman saya itu kala itu emang pergaulannya sangat bebas gitu. Kalian tahu ya, bebas dalam arti ya mendapatkan uang dengan mudah, dengan ya saya nggak perlu jelaskan panjang ya, istilahnya itu ya, dengan menjual harga diri gitu teman-teman. Dan saya istighfar mendengar itu. Kayak itu saya jauh-jauh dari mereka gitu. Saya cari pertemanan yang untuk menjerumuskan saya dengan yang baik-baik gitu. Alhamdulillah saya ketemu dan Allah gantikan lagi gitu ya. Saya kan harus kehilangan keluarga saya teman-teman ya, semuanya gitu, semuanya saya kehilangan. Teman saya sejak kecil, keluarga besar saya gitu, saya kehilangan semuanya. Dan apa kamu sanggup? Ketika itu pertanyaan orang lain, apa kamu sanggup hidup tanpa keluarga, hidup tanpa punya apa-apa? Aku cuma jawab kayak gini ketika itu teman-teman, Allah itu maha kaya dan maha pengasih. Tidak ada sedikit pun dia akan melukai hati umatnya gitu kan, melainkan dia menguji umatnya, apakah umatku ini kuat, apakah umatku ini sungguh-sungguh untuk berjuang menjadi untuk hijrah gitu. Dan ketika itu gimana sih teman-teman, kalau kita udah di dalam hati kita udah 100% Allah gitu ya. Jadi apapun kata orang lain, apapun kata saudara-saudara saya gitu, untuk menarik saya kembali supaya ya saya balik lagi gitu seperti awal gitu kan. Banyak cara seperti itu yang udah saya alami gitu. Tapi alhamdulillah lagi-lagi Allah selamatkan saya gitu, lagi-lagi Allah lindungi saya. Tidak satupun mereka bisa menemukan saya, dan alhamdulillah saya bisa melewati pergaulan bebas itu dan tanpa saya harus terjerumus ke lubang hitam gitu ya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi untuk kalian teman-teman yang nonton ini, jika kalian juga ada cerita seperti saya, seorang mu'alaf dari Kristen ke Islam, tetap semangat ya. Atau kalian yang mau hijrah, tetap semangat, jangan mundur selangkah pun. Atau kalian yang sudah menutup aurat, yang sedang belajar menjadi umat terbaik, bukan berarti kita yang seperti ini kita adalah malaikat ya teman-teman, kita adalah yang terbaik, no. Ini hanya kewajiban, dan untuk sikap kita itu adalah ujian, kita bisa memperbaikinya kah. Dan sebaiknya kalau kita sudah menutup aurat, perbaiki juga pergaulan kita, cara kita berbicara dengan orang tua, cara kita berkomunikasi dengan saudara-saudara, dan cara kita menjalani proses ujian dari Allah. Jadi semakin kita dekat sama Allah teman-teman, kita nggak merasa sedikit pun jadi orang jadi orang terpana gitu. Dulu saya pernah merasakan seperti itu. Jujur saya pernah merasakan titik terendah di dalam hidup saya ketika saya masuk Islam adalah ketika saya jalan kuliah gitu ya, dari kosan ke tempat kuliah, dan itu jauh sekali saudara-saudara. Saya lakukan itu karena ketika itu saya sedang ujian gitu ya, tapi demi supaya saya tetap bisa melanjutkan studi saya walaupun SPP saya, jujur saya nyicil gitu. Dengan kebaikan orang-orang lah saya bisa melanjutkan studi saya, dan kebaikan orang-orang ini pastinya adalah campur tangan Allah gitu teman-teman. Saya pernah merasakan gimana sih kalau jalan jauh, panas, dan pakai baju kuliah, haus gitu kan, lapar. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain kalau mau ujian kita nggak sarapan, kita nggak makan, konsentrasinya itu buyar, ya nggak sih? Ketika itu saya sambil ujian tuh tangan saya sambil gemeteran, menulis menjawab semua pertanyaan sambil dalam hati saya berkata begini, Allah, aku kuat, kau uji segimanapun aku akan kuat. Lapar ini tidak akan menghalangi aku untuk sekolah gitu, untuk lapar ini nggak akan menghalangi aktivitas aku akan semakin semangat gitu. Saking optimisnya gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah barakallah gitu,
terus Allah itu ngasih saya itu pertolongan 1, 2, 3, wah kemudahan itu datang perlahan-lahan teman-teman. Itu yang membuat saya apa ya, ya Allah gitu, kok harusnya aku dari dulu ya gitu, dari dulu dari kecil ya aku mencari Islam gitu, harusnya aku sejak itu ya. Banyak penyesalan kenapa aku baru sekarang gitu kan, istilahnya baru sekarang mendalami dan tertarik sama Islam, kenapa nggak dari dulu gitu. Saking bangganya, saking terkesima dengan pertolongan Allah, terkesima dengan ujiannya Allah, terkesima dengan hadiah-hadiahnya Allah gitu teman-teman. Jadi ini saya nangis bukan air mata kesedihan ya teman-teman, tapi saya merasa amat senang, amat bahagia, amat tentram ketika ya dengan keadaan ini saya bisa mengkaji Islam, saya bisa belajar dengan teman-teman, saya bisa berbisnis. Dan sekarang bismillah teman-teman, mohon dukungannya. Insya Allah saya akan seterusnya berbagi motivasi untuk kalian. Seterusnya saya akan berbagi kisah hidup, terus bagaimana perjuangan saya selanjutnya untuk bertahan hidup, dan apa yang saya akan lakukan masih panjang lagi. Nanti akan saya lanjutkan video ini. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Semoga ukhuwah kita ini terjalin sampai nanti kita bisa saya bisa menyampaikan motivasi yang tidak seberapa ini gitu ya. Tapi saya berharap kalian senang dan kalian bisa menerimanya gitu kan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, tapi bismillah, mari kita semangat untuk hijrah, mari kita semangat untuk berjuang hidup, berjuang ibu-ibu, berjuang seorang muslimah pejuang dapur. Kenapa saya bikin judul itu? Nanti kalian akan tahu bagaimana selanjutnya, video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.